Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail, Datuk Tribun Cirebon. Kali ini saya sedang berkunjung ke sebuah tempat yang istimewa. Ini namanya Mall UKM, jadi DKU KMPP Kota Cirebon. Saya tidak sendiri Tribuners, saya didampingi oleh Pak Andi Sogianto, beliau adalah Kadis DU KMPP. Ini Pak Abdul Hadi sebagai Subkoordinator Pemberdayaan dan Fasilitasi UKM. Nah, Kota Cirebon dikenal sebagai destinasi wisata yang mampu mendatangkan turis dari lokal dan juga dari mancanegara. Mereka kesini selain buat kulineran juga untuk berbelanja produk-produk UMKM. Karena itulah Mall UMKM ini berdiri dan dibangun. Kita akan berbincang dengan Pak Handi dan juga dengan Pak Abdul Hadi mengenai Mall UMKM ini. Pak Handi, sudah berapa lama nih Pak Mall UMKM Kota Cirebon berdiri ya? Mall UMKM berdiri sejak tanggal 12 Desember bulan 12 tahun 2022 Pak. Jadi sekitar hampir 2 tahun berdirinya. 2 tahun. Mau ulang tahun kedua ya? Ya. Itu ide awalnya seperti apa sih? Ya, jadi begini berangkatnya berawal dari kita pimpinan berpikir bagaimana caranya pelaku UMKM ini bisa berdaya secara finansial, secara ekonomi. Yang semula ini hanya galeri. Kalau galeri itu kan hanya memajang saja, menyimpan, memamerkan tanpa ada transaksi. Kemudian kita berpikir, pimpinan berpikir, yuk kita buat galeri ini menjadi sebuah tempat yang bertransaksi sehingga pelaku usaha mendatangkan hasil. Maka dari situlah kemudian dicari sebuah nama, pimpinan kita mencari sebuah nama, ketemulah istilah Mall UKM. Ya. Mall UKM itu sendiri bukan hanya sebuah nama mall. Mall itu ada dua konotasi, di mana mall yang pertama adalah sebuah program dari kita, yaitu melayani Anda lewat layanan UKM. Nah, dengan konotasi yang lain, mall itu sendiri membuat UKM minded, bahwa ini tempat menjajakan atau menjual produk-produk pelaku UKM Kota Cirebon. Andi, kalau melihat potensi UKM di Kota Cirebon sendiri ini seperti apa nih? Nah, potensi UMKM di Cirebon ini sangat bagus Pak, akan meningkat tiap tahunnya karena tanpa kita harus tahu juga UKM di Kota Cirebon ini ada tulang punggung Pak, tulang punggung perekonomian, di mana ekonomi terkoreksi, UMKM tetap berdiri. Nah, kita sebagai dinas koperasi usaha kecil menengah perdagangan Kota Cirebon ya, dari kita mempunyai banyak beberapa program, diantaranya kita programnya yang tadi disampaikan ada digitalisasi untuk UMKM, pemberdayaan UMKM, terus kita juga ada sertifikasi halal yang banyak, yang program kita ini bersifat gratis. Dan juga banyak juga di sini juga ada tempat Digi Corner yang artinya itu buat foto untuk pelaku UMKM, terus dialek Cirebon ya, itu juga ada dan potret kita macam-macam Pak di sini. Jadi tempat ini dan mungkin juga dengan fasilitas-fasilitas yang lain itu terbuka bagi semua UMKM yang ada di Kota Cirebon. Betul. Syaratnya ada apa aja sih Pak Hadi atau Pak Handi nanti? Misalnya buat ada pelaku UMKM yang di Kota Cirebon yang saya ingin tadi pemotretan gitu di produk di belakang. Izin Pak, sebetulnya syaratnya tidak sulit. Bagi semua pelaku usaha Kota Cirebon yang belum, maka harus mendaftarkan diri jadi binaan dinas. Dengan menjadi binaan dinas, mangga fasilitas yang ada di kami pergunakan seluas-luasnya untuk perkembangan usaha pelaku usaha UKM. Jadi syaratnya cuma itu saja. Syaratnya mau saja, mau, silahkan manfaatkan sarana yang ada di kami. Andi kan memang Mall UMKM-nya di Kota Cirebon, tapi juga menerima produk-produk UMKM dari daerah. Memang konsepnya seperti itu gitu, untuk membantu juga pelaku UMKM yang bukan hanya di Kota Cirebon.
Jadi kita ini bukan hanya di Kota Cirebon, kita bicara ini ke Cirebon Raya, Pak. Jadi wilayah 3 Cirebon, ada Kuningan, ada Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kota Cirebon itu sendiri gitu. Tapi di UMKM juga ada sampai di Pangandaran dan sampai dengan di Jambi seperti itu. Tujuannya kita memberdayakan ekonomi masyarakat lah sekitarnya. Dan juga tambahan tadi buat yang kapasitas kita ini juga, kita juga ada namanya pendamping. Ada yang pendamping UMKM yang untuk bertujuan untuk mendampingi UMKM ini supaya UMKM ini naik kelas, Pak. Ya, supaya mereka bisa dapat pasar. Iya. Betul. Ya kita bantu. Iya. Tadi kalau jumlah produk yang ditampilkan di sini dari berapa Ya. item? Ini jumlah pelaku usaha yang menyimpan produknya di kami itu ada 390. Dari 390 pelaku usaha ini 70% adalah pelaku usaha Kota Cirebon. Jadi pasti jumlahnya dibatasi dong kalau nggak membludak. Iya. Betul, betul. Karena keterbatasan sarana kita batasi Iya. dan tentunya pelaku usaha yang ingin menyimpan produk di sini ada syarat. Syaratnya apa? Perizinan. Perizinan minimal sudah lengkap. NIB, PIRT, halal, merek sudah bersertifikat itu. Haki betul. Pak ini udah mau hampir 2 tahun. Kira-kira perkembangan UMKM ini seperti apa? Apakah memang melebihi ekspektasi atau seperti apa? Ya, alhamdulillah untuk saat ini kita melebihi ekspektasi, Pak. Yang tadi berpikir hanya biasa, ini luar biasa gitu. Banyak yang ingin menitipkan dari daerah-daerah lain, tapi kita menolak karena terbatasan tempat. Jadi kita untuk wilayah 3 Kota Cirebon dan Kota Cirebon sendiri khususnya yang diutamakan seperti itu. Ada target ke depan kita seperti apa mau UMKM ini pindah ke tempat yang lebih lebih luas atau gimana, Pak? Ya, target kedepannya yang pertama ya berharap ya ingin lebih baik lagi, maju ya, mudah-mudahan dengan semakin banyak animo masyarakat yang ingin menitipkan, mudah-mudahan ini jadi pemerintah ini menjadikan lebih luas lagi, Pak, seperti itu, biar lebih banyak UMKM yang menitipkan barangnya di kita. Kalau ngomongin soal omset, boleh nggak? Wah, Boleh. omset Boleh. Jadi alhamdulillah, jadi Mall UKM ini setelah berjalan hampir 2 tahun ini, tadi yang disampaikan Pak Kadis memang di luar ekspektasi, luar biasa, melebihi. Bukan di luar ekspektasi, Betul, melebihi. Bicara soal omset, di kita di kisaran setiap bulan itu omset sekitar 40 sampai 60 juta. 40 sampai 60 juta itu buat kami luar biasa. Hanya saja tadi ekspektasi di ulang tahun yang kedua, saya punya harapan. Harapan saya kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Cirebon. Hayu kita sama-sama, kita kembangkan, kita berdayakan pelaku UKM Kota Cirebon dengan berbondong-bondong. Belanjalah di Mall UKM. Karena Mall UKM, pelaku usaha Mall UKM ini adalah pejuang ekonomi. Untuk meningkatkan ekonomi keluarga, umumnya ekonomi di Kota Cirebon. Itu saja. Iya. Terima kasih Pak Handi atas waktunya, Pak Buat. Siap. Ya. Itu dia Tribuners perbincangan saya dengan Pak Handi dan Pak Abdul Hadi mengenai UMKM Cirebon ini. Nantikan talk show berikutnya mengenai UMKM di Tribun Cirebon.com.